Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 MN20F Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah ekonomi mikro pada pertemuan ke-7. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti. Kemudian anggota kelompok ada Alia Chandra Devi, Apriyanti, Farada Mayanti, Reynalda Suryono, Rizka Ristiana, dan Umul Azizah. Baik, mari kita mulai. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yang bermula dari mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi, sehingga dapat memenuhi kepuasannya. Di dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang 6 poin. Yang pertama ada nilai guna atau utility, yang kedua ada total utility dan marginal utility, satu jenis barang. Yang ketiga ada TU dan MU, dua jenis barang. Yang keempat ada kurva indifference, yang kelima ada budget line atau garis anggaran, dan yang keenam adalah konsumen equilibrium. Selanjutnya, maka dari itu simaklah video ini sampai selesai. Saya Alia Chandra Devi. Saya akan menjelaskan nilai guna dari kain yang diubah bentuk menjadi ciput dan kerudung. Nilai guna adalah nilai kegunaan dari produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Nilai guna ada 4 jenis. Yang pertama yaitu nilai guna from utility. Yang kedua nilai guna place utility atau nilai guna tempat. Yang ketiga nilai guna time utility atau nilai guna waktu. Dan yang keempat nilai guna ownership utility. Yang dipakai oleh kita yaitu nilai guna from utility atau nilai guna bentuk. Suatu barang akan mempunyai kegunaan apabila telah mengalami perubahan bentuk. Barang akan lebih bermanfaat kegunaannya jika barang tersebut dirubah seperti kain, dipola dan dibentuk sedemikian rupa. Bentuknya akan lebih berguna, bisa dibuat ciput ataupun kerudung. Contohnya, dibuat kerudung yang sedang tren pada masa kini, yaitu kerudung pasmina. Maka nilai guna dari kain tersebut jadi lebih tinggi dan bahkan harga jual di pasarannya mungkin akan lebih tinggi karena produk tersebut sedang tren dan banyak diminati oleh konsumen pada saat ini. Saya Reynalda Suryono akan menjelaskan tentang total utility dan marginal utility satu jenis barang, yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun, sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya, yaitu pemakaian ciput atau dalaman kerudung. Nah, di sini ada tabel yang berisi Q atau kuantiti atau jumlah barang yang dikonsumsi, dan ada TU atau total utility atau kepuasan total yang dinikmatin oleh konsumen, dan ada MU atau marginal utility atau tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Nah, misalnya suatu hari saya ke toko kerudung membeli ciput atau dalaman kerudung, dan saya memakai pertama kali ciput, dan pada saat saya memakai pertama kali ciput itu saya mendapatkan kepuasan sebesar 30, dan marginal utility-nya yaitu 30. Karena saya suka memakai ciput itu, saya memakai lagi jadi 2 kali pemakaian. Total utility bertambah semula 30 menjadi 55, dan MU-nya yaitu 25. Dan karena saya menyukai ciputnya, saya terus memakai.
ciput itu dan total utility terus bertambah, saat pemakaian ciput kelima, saya merasa kurang tidak nyaman. Jadi total utility saya berkurang sampai pemakaian ciput ke-8. Total utility saya pada pemakaian ciput ke-8 yaitu 85, dan karena berkurang dari 95 ke 85, maka MU-nya yaitu minus 10. Nah, bisa kita lihat kurva total utility. Pada saat pemakaian ciput pertama sampai ke-5 mendapatkan kepuasan sehingga diagonal menuju ke arah atas. Pada saat pemakaian ciput ke-6 sampai ke-8 saya merasa kurang tidak nyaman sehingga total utility berkurang, jadi diagonal menuju ke arah bawah. Lalu bisa kita lihat di kurva marginal utility yang semula nilai guna marginalnya 30 menjadi minus 10, maka arah diagonal dari atas menuju kanan bawah. Nah, ini yang dimaksud hukum Gaussian 1. Terima kasih. Saya Rizka Ristiana, saya akan menjelaskan mengenai total utility dan marginal utility dua jenis barang, yaitu ciput dan kerudung. Selanjutnya, kita akan menghitung kedua jenis barang tersebut. Untuk Ki atau unit, dimulai dari angka 0 sampai angka 8. Total utility A yaitu 30, 55, 75, 90, 100, 100, 95, 85. Marginal utility A yaitu 0 ke 30, 30, 30 ke 55, 25, 55 ke 75, 20, 75 ke 90, 15, 90 ke 100, 10, 100 ke 100, 0, 100 ke 95, min 5, min 95 ke 85, min 10. PA-nya atau harga barang tersebut 10.000. Untuk mencari marginal utility A dibagi PA, maka 30 dibagi 10.000, 0,003, 25 dibagi 10.000, 0,0025, 20 dibagi 10.000, 0,002, 15 dibagi 10.000, 0,0015, 10 dibagi 10.000, 0,001, 0 dibagi 10.000, 0, min 5 dibagi 10.000, min 0,005, min 10 dibagi 10.000, min 0,001. Membahas barang yang kedua, yaitu kerudung. Untuk total utility B yaitu 50, 92, 140, 178, 208, 230, 230, 220. Marginal utility B-nya dimulai dari 0 ke 50, yaitu 50, 50 ke 92, 42, 92 ke 140, 48, 140 ke 178, 38, 178 ke 208, 30, 208 ke 230, 22, 230 ke 230, 0, 230 ke 220, min 10. PB atau harga barang B-nya yaitu 20.000. Marginal utility B dibagi PB yaitu 50 dibagi 20.000 yaitu 0,0025, 42 dibagi 20.000, 0,0021, 48 dibagi 20.000 yaitu 0,0024, 38 dibagi 20.000, 0,0019, 30 dibagi 20.000, 0,0015, 22 dibagi 20.000, 0,0011, 0 dibagi 20.000, 0, min 10 dibagi 20.000, min 0,0005. Kita akan mencari nilai yang sama, yaitu
Angka 30 berada di 1A dan 5B. Selanjutnya, angka 0,0025 berada di 2A dan 1B. Selanjutnya, angka 0,0015 berada di 4A dan 5B. Selanjutnya, nilai yang sama yaitu min 0,0005 berada di 7A dan 8B. Maka, diperoleh tingkat kepuasan ciput dan kerudung. Tingkat kepuasan ciput dan kerudung satu jenis barang diperoleh 1 ciput dan 5 kerudung. Untuk tingkat kepuasan ciput dan kerudung 2 jenis barang yaitu 2 ciput dan 1 kerudung, 4 ciput dan 5 kerudung, 7 ciput dan 8 kerudung. Untuk kepuasan kerudung lebih banyak dibandingkan dengan kepuasan ciput. Sekian dan terima kasih. Saya Priyanti akan menjelaskan mengenai indifferent kurva. Jadi, garis ke atas ini adalah barang A, yaitu ciput, dan garis ke samping yaitu kerudung. Kita gambarkan kurva indifferentnya. Yang sudah dihitung yaitu total utility dan marginal utility dibagi dengan harga dari masing-masing barangnya, yaitu 2A pasangannya dengan 1B, 4A dengan 5B, 7A pasangannya dengan 8B. Dari pasangan tersebut kita hubungkan dengan garis titik-titik. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kurva indifferent dari pembelian ciput dan kerudung. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang berbeda, yaitu barang A dan B tetapi memberikan tingkat kepuasan yang sama. Saya Farada Mayanti akan menjelaskan budget line tentang kepuasan dari membeli ciput dan kerudung. Dari total kepuasan yang sudah dihitung dengan budget awal I sama dengan 140, yaitu 2A ditambah 1B, 4A ditambah 5B, 7A ditambah 8B. A itu ciput dengan harga 10.000, B itu kerudung dengan harga 20.000. Jadi 2 dikali 10 ditambah 1 dikali 20 sama dengan 40. 4 dikali 10 ditambah 5 dikali 20 sama dengan 140. 7 dikali 10 ditambah 8 dikali 20 sama dengan 250. Nah, sesuai budget di awal tadi yaitu I-nya sama dengan 140.000. Maka yang memenuhi budget adalah yang kedua, 4A ditambah 5B, totalnya 140.000. Nah, jadi garis merah ini yang dinamakan dengan budget line. Baik, perkenalkan nama saya Umul Aziza. Saya di sini akan membahas equilibrium konsumen. Sebelum membahas ke kurva, sekarang aku akan menjelaskan apa sih equilibrium konsumen itu. Equilibrium konsumen merupakan kombinasi barang yang memaksimalkan utilitas dan pendapatan konsumen. Dalam grafik, ini terjadi ketika kurva indifferent berpotongan dengan garis batas anggaran. Kurva indifferent merupakan kombinasi dua barang yang memberikan utilitas maksimum bagi konsumen. Sedangkan garis batas anggaran menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat konsumen beli menggunakan pendapatannya saat ini. Dalam grafik, ada berbagai kurva indifferent, yang mana kombinasi titik dalam satu kurva mewakili kombinasi barang yang memiliki utilitas yang sama. Kurva I2 dan I3 berada di sebelah kanan kurva I1 menunjukkan bahwa utilitasnya yang lebih tinggi. Titik kepuasan maksimum yang terjangkau terjadi pada titik A, di mana kurva indifferent tertinggi utilitas kurva I2 lebih besar dibandingkan dengan kurva I1. Dan batasan anggaran bersinggungan. Pada titik tersebut, konsumen mendapatkan kepuasan maksimum dari kombinasi barang sekaligus pas dengan anggaran mereka. Mari kita perhatikan kurva di atas ini ya. Kita lihat di sini kita memiliki jumlah permintaannya adalah 10.000 dan jumlah keseimbangannya adalah 20.000. Dari jumlah permintaannya 10.000 terdapat dan keseimbangannya 20.000 terdapat garis merah yang menunjukkan 10.000 ke 20.000 adalah garis permintaan.
Di sini juga kita memiliki harga keseimbangannya adalah 4 dan jumlah keseimbangannya adalah 5. Di antara garis 4 ke 5 terdapat titik hitam di tengah, itu adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori perilaku konsumen pada pembelian kerudung dan ciput. Mohon maaf jika pada penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.